Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi terkait tudingan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Seluruh laporan tersebut kini telah digabung dalam satu penanganan karena dianggap berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang sama. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari berbagai wilayah di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan di Polda dan 4 laporan di Polres, yaitu Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Depok. Perkembangan terbaru Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi pada pihak SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini. Ya, ada 2 LP di Polda, ada 4 LP di Polres. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Update terakhir, penyelidik ya maaf. Saya ulangi, ini penyelidik karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Laporan tentang ijazah palsu ayah wakil presiden itu juga sempat bergulir di Bareskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun penyelidikan di Bareskrim dihentikan setelah penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Lantas dari siapa saja 6 laporan ijazah Jokowi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya? Lalu akankah penyelidikan terbaru yang dilakukan Polda Metro Jaya membuka kasus ijazah Jokowi menjadi terang benderang? Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya tengah menangani 6 laporan polisi terkait tudingan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan ke-6 laporan tersebut digabungkan menjadi satu penanganan. Dan akankah pemirsa penyelidikan yang berlangsung di Polda Metro Jaya akan membuka kasus ijazah Jokowi secara terang benderang? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Sylvester Matutina, relawan Jokowi. Selamat malam Bang Sylvester, apa kabar? Selamat malam TV One. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan bergabung bersama kita Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Mbak. Sehat ya Pak Arianto. Terima kasih sehat. sudah hadir juga di Apa Kabar Indonesia Malam, dan akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum dari Rismon Sianipar. Nanti akan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Arianto, ini akan dibuka kembali di Polda Metro Jaya. Mulai dari nol lagi Pak penyelidikannya? Bukan begitu Mbak. Jadi ya ini kan dulu ya saya udah pernah nyarankan kan. Ini karena saling melapor. Kalau saya dulu waktu di Repidum itu mesti saya jadikan satu itu. Pelaporan yang di Bareskrim maupun yang di Metro Jaya. Karena itu buktinya kan itu juga. Yeah. Nanti yang meriksa juga penyidiknya pasti akan menjurus kepada 2 masalah itu kan. Apakah ini ijazah itu palsu apa tidak? Apakah ini fitnah apa bukan? Mereka itu kan yang dibuktikan 2 itu kan gitu kan. Nah ini untuk membuktikan ini apakah ini fitnah atau bukan itu nggak bisa kalau nggak dibuktikan dulu ini palsu apa tidak. Makanya dulu saya pernah menyarankan digabung. Tapi sudah terlanjur rupanya waktu itu Bareskrim dia memilih menghentikan penyelidikan, gitu kan. Lah hasil dari penyelidikan itulah kemudian lebih memacu pada Metro untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan juga untuk kasus ini kan. Ya saya dulu bilang hasil daripada apa yang disampaikan di Mabes Polri itu
pasti akan dipakai oleh penyidik di sini lagi. Itu hanya sebagian kecil daripada bukti-bukti yang menyatakan bahwa itu tidak asli ya, atau bahwa itu asli gitu ya. Itu bukti sebagian kecil karena masih dalam tahap penyelidikan kan gitu kan. Nah, nanti padahal kalau yang di Polda Metro itu nanti ini harus pakai penyidikan karena apa? Yang namanya penyidikan itu dia membuktikan dua ini. Apakah ini nanti ya penyidikan yang dilengkapi di Polda Metro ini nanti akan dilengkapi kembali dengan bukti-bukti yang menunjukkan apakah ini palsu atau asli. Kalau bukti-bukti yang asli pasti dari kelompok pelapor yang di Polda Metro. Kalau yang mengatakan itu palsu pasti pelaporan dari para kelompok yang lapor di Bareskrim. Itu nanti akan dikumpulkan itu bukti-buktinya. Positif atau negatif untuk menunjukkan apakah itu palsu atau asli. Nah berarti yang sudah terjadi di Bareskrim kemarin sudah diumumkan identik itu sifatnya di Polda Metro Jaya akan ada maknanya tidak sih Pak Arianto? Atau dilakukan uji forensik dari awal lagi? Bahan masukan itu, bahan masukan. Dan saya yakin nanti di Polda Metro pasti akan dilakukan uji forensik lagi. Iya kan itu kan bagian daripada untuk membuktikan ya bahwa itu ijazah itu asli apa tidak itu kan. Supaya mantep lah pihak lawan itu kan pakai forensik nggak apa-apa. Bahkan saya juga mengatakan kalau kemarin tuh 3 dianggap itu masih kurang bersekongkol kan mereka kan kayak gitu. 100 diperiksa, meriksa 100 dokumen dengan lapor. Itu enggak sampai 1 hari. Baik Pak Arianto. Tahap demi tahap kita ikut belajar nih ya mengenai proses hukum yang berlangsung. Tapi Bang Silvester mengetahui mengenai 6 laporan lain yang kemudian dijadikan satu penanganan di Polda Metro Jaya ini? Iya, karena saya dipanggil sebagai saksi juga di Polres Jakarta Selatan oleh teman-teman Peradi Bersatu. Terus kalau di Jakarta Pusat itu oleh teman-teman relawan Pak Jokowi, yang terus ada Bekasi, ada Depok, dan ada juga yang langsung ke Polda Metro juga. Jadi kalau nggak salah itu ada 5 atau 6 laporan. Jadi pemanggilan sebagai saksi atau dimintai klarifikasi atau poin-poinnya seputar apa sih Bang Silvester kemudian yang coba dipertanyakan atau diungkap? Jadi saya waktu itu diperiksa, ditanya ada 40 pertanyaan, kurang lebih sekitar 3-4 jam. Intinya kan teman-teman itu membawa bukti video ya. Video dari yang dilaporkan ini, yang terlapor ini ya kan. Video-video itu ada kalau nggak salah hampir 30 apa 40 video lah. Banyak lah. Termasuk sama yang Pak Jokowi laporin juga itu kan sebenarnya dari video ya kayak kita syuting gini kan. Terus dari video-video itu ada saya sebagai narasumber juga. Jadi ditanyalah apakah benar waktu itu dengan para terlapor ini ya saya mengatakan benar. Terus apa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi saya bilang mereka nggak punya bukti bahwa ini palsu atau asli gitu loh. Terus yang diselidiki juga ini dari mana saya juga nggak tahu karena yang mereka bilang yang mereka selidiki itu adalah dari foto yang ada di media sosial. Begitu, bukan yang mereka dapat sendiri ini ijazah otentik gitu loh. Jadi yang diselidiki itu ya fotokopian atau digital lah yang saya juga nggak tahu buat apa diselidiki gitu loh. Kalau menurut hemat saya bodoh-bodohnya orang itu bahwa ngapain sih kamu selidikin hanya fotokopian yang ada di media sosial gitu loh. Nah, terus Anda sudah menuduh bahwa ijazah ini palsu. Gitu loh. Jadi seputar itu yang ditanyakan oleh pihak kepolisian. Baik, sudah bergabung juga bersama kita ada Bang Petrus Celestianus, kuasa hukum dari Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Petrus. Selamat malam. Ya, Bang Petrus pasti juga mengikuti lah ya step by step, tahap demi tahap proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk di Polda Metro Jaya ini yang terus bergerak Bang Petrus dan meminta klarifikasi dari berbagai pihak. Dari pihak Bang Petrus sendiri ataupun juga Roy Suryo CS, bagaimana kemudian melihat tahap demi tahap yang berlangsung di Polda Metro? Ya, tentu sebagai pihak yang diundang untuk klarifikasi, tentu mereka sifatnya menunggu dan mempersiapkan segala hal sehingga proses penyelidikan sebagaimana diharapkan oleh pihak polisi, pihak masyarakat dan sebuah pihak bisa berjalan dengan baik.
Jadi sebagai orang yang dipanggil atau diundang untuk klarifikasi dengan posisi sebagai saksi, tentu sifatnya supaya membuat peristiwa yang sedang dicari oleh polisi ini menjadi terang. Oke. Itu prinsip dasar dari para pihak atau klien kami yang diundang kemarin oleh pihak penyidik atau penyelidik dalam rangka klarifikasi. Oke. Poin-poin klarifikasi apa yang juga coba ditanyakan dari pihak kepolisian, Bang Petrus? Ya, tentu kemarin banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyelidik kepada mereka yang diundang, tetapi nampaknya penyelidik belum mendapatkan seperti yang diharapkan oleh karena ada perbedaan pendapat atau pandangan yang cukup tajam antara para pihak yang diundang, terutama menyangkut tempus dan lokus peristiwa yang disebut sebagai peristiwa pidana yang diduga telah terjadi. Oke. Sehingga begitu masuk kepada tempus dan lokus, ya teman-teman atau pihak-pihak yang diundang pada waktu itu ya menyatakan tidak relevan untuk dijawab. Oke. Oke, sehingga mungkin kalau nanti ada diundang lagi, tentu penyelidik harus merubah pola pendekatannya supaya apa yang diharapkan dari mereka yang diundang itu bisa tercapai. Oke, baik Bang Petrus. Kita juga nanti ingin tahu lagi karena kemudian ini seperti dibuka kembali Pak Haryanto. Ada 6 lagi kemudian laporan yang harus ditangani oleh Polda Metro Jaya dijadikan satu. Bagaimana juga menjawab mengenai klarifikasi status hukum seseorang menjadi saksi atau seperti apa dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak. Usai jeda kami kembali untuk Anda.